wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual, maka pembuktian atau alat bukti memegang peranan penting dan menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses peradilan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang alat bukti tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal 24 ayat 1, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, alat bukti dirumuskan dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Inilah alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagaimana hasil tindak pidana kekerasan seksual dan atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Contoh alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ini seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 44 huruf B tersebut, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, angka 1, dan angka 4, serta pada pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pada pasal 5 ayat 1 dikatakan, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti tindak pidana kekerasan seksual lainnya pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu termasuk alat bukti keterangan saksi, yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Kemudian pada ayat 3 termasuk alat bukti surat, yaitu surat keterangan psikolog klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, kemudian rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan atau hasil pemeriksaan rekening bank. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi dan atau korban tindak pidana kekerasan seksual cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah atau janji tanpa persetujuan terdakwa. Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah atau janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: pertama, orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua,
Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk, dan atau ahli yang membuat alat bukti surat dan atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Keterangan saksi dan atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan atau korban yang bukan penyandang disabilitas dan wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Sahabatku sekalian, kesimpulannya adalah bahwa keterangan saksi dan atau korban tindak pidana kekerasan seksual cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah lainnya seperti keterangan ahli atau surat. Dalam hal ini bisa keterangan dokter melalui visum atau alat bukti petunjuk. Alat bukti berupa petunjuk dalam pasal 188 ayat 1 KUHP yaitu petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang alat bukti tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh.